Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah Jamaah Masjid Gede Sleman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita kaji seputar zakat dari buku Fikih Muyassar. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian zakat. Zakat dalam bahasa Arab artinya adalah an-nama' wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Karena zakat itu menyebabkan berkembangnya harta yang dizakati dan bertambahnya. Boleh jadi bertambah secara lahiriah atau bertambah keberkahannya. Kemudian secara syariat, zakat artinya adalah sebuah kewajiban harta manakala harta itu telah sampai pada nisab tertentu, kadar minimal terkena kewajiban zakat, dan ini wajib dengan syarat tertentu dan ditujukan kepada person-person atau disalurkan kepada person tertentu. Maka dalam zakat itu kewajiban pada sejumlah harta tertentu, tidak semua harta. Ketika telah sampai kadar tertentu namanya nisab. Dan ini ada syarat-syaratnya dengan syarat-syarat tertentu. Dan disalurkannya tidak asal-asalan, namun disalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah diatur dalam syariat. Dan zakat ini membersihkan hamba dan mencucikan jiwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai sang Nabi, dan yang menggantikan Nabi dalam masalah ini adalah pemerintah. Maka ini kewajiban penguasa. Ambillah sebagian dari sebagian harta mereka, sebagian harta mereka, tidak semua. Shadaqatan, sedekah. Sedekah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itu sama dengan zakat. Karena sedekah itu ada dua macam, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Ini sedekah wajib itu sama dengan zakat. Fungsinya kata Allah, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Dan pembayaran zakat itu adalah di antara sebab tersebarnya persatuan dan kedekatan hati. Karena dengan pembayaran zakat maka hilanglah dengkinya orang miskin kepada orang kaya. Sehingga ada kedekatan antara orang miskin, si miskin dan si kaya. Lain halnya tanpa zakat, maka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan yang miskin tidak pernah dapat cipratan dari yang kaya. Ini menyebabkan keretakan sosial. Demikian juga menjadi sebab timbulnya cinta dan kedekatan hati antara orang kaya dan miskin. Dan dalam zakat itu terdapat kesetiakawanan sosial, bentuk di antara bentuk kesetiakawanan sosial yang diajarkan dalam Islam, takaful bahasa Arabnya, di antara anggota masyarakat muslim. Hukum zakat dan dalilnya. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam
dan salah satu dari 5 rukun Islam. Dan zakat yang jadi salah satu rukun Islam adalah zakat mal, zakat harta. Bukan zakatul fitri. Maka sebagian orang membayar zakatul fitri dan merasa sudah menunaikan kewajiban zakat. Sudah menunaikan kewajiban rukun Islam bayar zakat. Ini satu hal yang patut untuk diluruskan. Karena zakat yang jadi rukun Islam itu adalah zakat harta. Karena zakat harta inilah yang disepakati oleh para ulama. Ciri rukun Islam itu semua ulama sepakat. Kalau zakat harta seluruh ulama sepakat. Zakatul fitri itu pendapat jumhur, mayoritas ulama. Bukan keseluruhan ulama. Dan zakat adalah rukun Islam yang paling penting setelah sholat. Oleh karena itu seringkali zakat itu digandeng dengan sholat. Contohnya di surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Dan digandengnya sholat dengan zakat itu menunjukkan gambaran ideal seorang muslim. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang berupaya sungguh-sungguh menunaikan hak Allah. Yang ini direpresentasikan dengan, diwakili dengan menegakkan sholat. Dan seorang muslim yang baik adalah seorang yang memiliki kepedulian dengan lingkungannya, kepedulian dengan masyarakatnya, punya kepedulian sosial. Yang ini tergambarkan dengan membayar zakat. Maka digandengkannya kewajiban menegakkan sholat dan membayar zakat, memberikan gambaran bagaimanakah seharusnya seorang muslim tidak hanya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kepedulian dengan lingkungan sosialnya. Namun juga bukan yang penting baik sama tetangga, kemudian berbagi harta dengan tetangga, namun tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga sabda Nabi SAW tentang kewajiban zakat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal yang disebut dengan 5 rukun Islam. Antaranya Nabi katakan wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Menegakkan salat dan membayar zakat. Dan sabda Nabi SAW saat berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal yang Nabi kirim ke negeri Yaman untuk jadi guru ngaji sekaligus gubernur di sana. Nabi SAW menyampaikan, dakwailah penduduk Yaman untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu dalam hal ini, yaitu iman dan tauhid, maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Fi amwalihim, yang zakat ini terletak pada harta mereka, tertuju pada harta mereka. Maka sedekah pada harta mereka. Sehingga kewajiban zakat itu bukan kewajiban person, namun kewajiban harta. Artinya zakat tetap wajib dibayarkan meskipun personnya adalah person yang tidak memiliki kewajiban syariat. Contohnya anak kecil. Ya, dalam agama kita bisa saja anak kecil itu duitnya banyak, manakala gambaran sederhananya dia jadi anak yatim
dan anak yatim bapaknya meninggal dunia, semestinya begitu bapaknya meninggal dunia, harta warisan bapaknya langsung dibagi, sehingga jatah istri itu berapa, jatah anak-anak itu berapa. Tidak sebagaimana budaya yang kurang baik di sebagian masyarakat kita, suami meninggal semua harta dipegangi erat-erat sama istri. Ya, semestinya dibagi. Ya, hak istri ya 1/8. Kalau di sini kemudian sisanya untuk anak A nilainya sekian, anak B nilainya sekian. Maka boleh jadi anak ini masih TK, masih SD, namun secara hukum dia punya duit. Anak ini jatahnya 100 juta, anak itu jatahnya misalnya yang perempuan, ini yang laki-laki jatahnya 200 juta. Boleh jadi dia anak SD, dia pemilik harta 200 juta. Maka orangnya anak SD masih kelas 1, kelas 2, orangnya itu belum terkena kewajiban agama. Tapi dalam kondisi ini hartanya tetap kena kewajiban zakat. Hartanya tetap terkena kewajiban zakat. Lantas siapa yang bayarkan? Yang bayarkan namanya waliul yatim, yang ngurusi anak yatim ini. Dalam konteks ini boleh jadi yang ngurusi anak yatim adalah ibunya sendiri. Ibunya wajib bayar. Ini zakat anak A, ini zakat malnya anak B. Ya, karena zakat itu kewajiban pada harta, bukan pada person. Sehingga di sini bunyi hadisnya shadaqatan fi amwalihim. Ada kewajiban sedekah, kewajiban zakat pada harta. Tukhadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Orang-orang kaya mereka. Maka ini kewajiban orang kaya. Ya, sehingga orang yang punya nisab itu sudah masuk kategori orang kaya. Siapa yang punya misalnya uang tabungan senilai 85 gram emas, dia ini hartanya sudah sampai nisab, kaya. Wa turaddu ala fuqaraihim, lantas dikembalikan kepada orang fakir mereka. Berdasarkan hadis ini disimpulkan bahwasanya zakat itu tidak keluar dari daerah kecuali setelah kebutuhan daerah tersebut terpenuhi. Karena diambil dari orang kaya daerah tersebut, dikembalikan pada orang miskin mereka, yaitu orang miskin daerah itu. Ini tidak dibawa keluar. Ya, jika ada seorang yang orang kaya di sini tinggal di kota Sleman, ya hartanya tidak, misalnya zakatnya tidak dikirim ke Gunung Kidul kecuali setelah ini terpenuhi. Ini karena diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan pada orang miskin mereka, yaitu satu daerah. Ya, kecuali ada sebab-sebab khusus, misalnya di daerah lain sedang terjadi bencana alam, bencana kelaparan dan sebagainya. Dan kaum muslimin sepakat di semua negeri tentang kewajiban zakat. Dan para sahabat pun sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sehingga kewajiban zakat itu dalilnya Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Poin yang ketiga, hukum orang yang mengingkari dan tidak percaya kewajiban zakat. Siapa yang mengingkari itu artinya berarti tidak percaya. Mengingkari kewajiban zakat itu artinya orang itu mengatakan menurut saya bayar zakat itu tidak wajib. Itu namanya mengingkari kewajiban zakat. Ya, orang yang mengingkari kewajiban zakat
dalam keadaan tidak tahu dan dia memang orang seperti dia itu wajar kalau tidak tahu. Contoh orang yang wajar kalau tidak tahu kewajiban zakat, baru saja masuk Islam dan dia tinggal di negeri bukan negeri Islam, bukan negeri kaum muslimin, atau dia tinggal di daerah pelosok ya, yang di situ ya tidak ada dai, tidak ada ulama, tidak ada mubaligh, tidak ada guru ngaji. Orang cuma tahu orang Islam itu ya baca syahadat, sholat, sama nggak makan babi, begitu saja. Yang lainnya dia tidak tahu ajaran Islam, karena tidak ada dakwah di situ sama sekali. Maka ini orang yang wajar jika tidak tahu. Maka orang semacam ini diberitahu kewajiban zakat dan dia tidaklah divonis menjadi kafir, batal keislamannya karena dia dimaklumi. Dimaklumi karena ketidaktahuannya dalam keadaan memang orang semacam itu lumrah tidak tahu. Nah, yang tidak dimaklumi adalah di paragraf selanjutnya. Namun jika orang yang tidak percaya kewajiban zakat mal itu adalah seorang muslim, tumbuh besar di negeri Islam, ya, tumbuh besar, lahir bapak ibunya muslim, tetangga kiri kanannya muslim, ya, depan rumahnya masjid, dan dia tinggal di daerah yang di situ banyak orang yang berilmu, mubaligh banyak, dai berlimpah, guru ngaji di mana-mana, setiap masjid ada pengajian. Kalau dia mau tanya tentang masalah zakat, ya, ada tempat untuk bertanya. Maka kalau dalam keadaan demikian, kalau ada dijumpai orang yang mengatakan zakat itu tidak wajib, yang penting bayar pajak, nggak bayar zakat nggak dosa. Kalau nggak bayar pajak nanti bisa melebu penjara. Tapi nggak bayar zakat nggak dosa, berarti dia mengingkari kewajibannya. Maka secara hukum, teori ini bukan aspek dakwahnya, namun aspek hukumnya, orang semacam ini orang yang batal keislamannya. Berlaku padanya ketentuan orang yang batal keislamannya. Idealnya pemerintah bertanggung jawab untuk menyuruhnya bertobat, untuk mikir, untuk bertobat selama waktu 3 hari. Jika dia bertobat, alhamdulillah. Jika tidak, maka hukuman mati. Ini aspek hukum, kita tidak bicara aspek dakwah. Kalau aspek dakwah ya sudut pandangnya lain. Nanti oh ya orang ini ya perlu didakwahi, perlu didebat dan sebagainya misalnya. Karena dalil-dalil kewajiban zakat sangat jelas ada di Al-Quran, ada di hadis, bahkan jadi kesepakatan umat Islam. Hampir-hampir tidak diketahui untuk orang yang keadaannya seperti itu tadi, ya, tumbuh besar di negeri kaum muslimin, ya, banyak masjid, banyak mubaligh, banyak dai, banyak guru ngaji. Sehingga kalau orang itu tumbuh besar, orang itu keadaannya demikian, tumbuh besar di negeri kaum muslimin, maka kalau tidak percaya kewajiban zakat, maka jika tidak meyakini kewajiban zakat, maka itu sebabnya karena tidak percaya sama Al-Quran, tidak percaya sama hadis, dan karena gara-gara dia ingkar, kafir dengan Al-Quran dan hadis. Ini orang yang mengingkari kewajiban. Kemudian yang keempat, hukum orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit, karena sayang duit. Ini susah payah dikumpulkan, susah payah dikumpulkan kok dibagikan sama orang. Zakat itu kelihatan gede kalau duitnya tambah gede. Kalau anggap saja nisab 85 gram emas itu mungkin sekitar misalnya 80 juta misalnya, ya, kali 2,5 masih kecil. Coba kali 500 juta,
duit nganggurnya 500 juta, 2,5, kok banyak ya. Maka kalau orang itu belum selamat dari sifat pelit, wah ini kelihatan berat sekali. Maka jika ada orang yang tidak membayar zakat karena pelit, padahal sebenarnya yakin wajibnya bayar zakat, maka orang ini berdosa karena tidak mau bayar zakat, namun karena pelit dan tidak mengingkari kewajiban zakat, hal ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Karena zakat adalah salah satu cabang agama, dan orang yang meninggalkannya, tidak membayarnya, tidak kafir dengan semata-mata tidak membayar zakat. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukuman orang yang tidak bayar zakat di akhirat. Nabi cerita, hadisnya panjang, bahasanya nanti orang yang tidak membayar zakat itu sudah dapat adab sejak di padang mahsyar. Nunggu yang lain dapat giliran antrian, dia sudah disetak. Orang yang bayar zakat boleh jadi jalannya setelah dapat hisab itu masuk surga atau jalannya masuk neraka. Ini karena boleh jadi masuk surga berarti tidak kafir dan tidak batal keislamannya. Seandainya pelit nggak mau bayar zakat itu kafir, tentu tidak ada jalan untuk masuk surga. Kemudian orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit, itu semestinya diambil zakat darinya secara paksa. Kewajiban siapa? Kewajiban negara. Karena yang terkena kewajiban memungut zakat itu negara. Khudh min amwalihim, baik sang Nabi, ambil dari harta mereka. Ini perlu keterlibatan negara. Di antaranya bentuknya, kalau ada yang tidak mau bayar zakat karena pelit, kewajiban negara adalah mengambilnya secara paksa. Setelah itu ma'at ta'ziri, diberi hukuman ta'zir. Diberi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu ya hukuman tambahan, tidak hukuman begitu saja. Dan menurut salah satu hadis, hukuman ta'zirnya adalah separuh dari total kekayaannya disita. Separuh dari total kekayaan pribadinya disita. Nah, seperti ini nggak bisa dilakukan kecuali negara. Kalau panitia zakat masjid gede Sleman ya nggak bisa. Nyita separuh. Ini pelit, ini udah tidak pernah bayar zakat. Tentu nggak bisa. Maka itu diambil paksa. Setelah itu diberi hukuman. Dan di antara bentuk hukumannya menurut salah satu hadis adalah separuh dari total kekayaannya disita oleh negara. Kemudian untuk digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan kaum muslimin. Bahkan jika yang tidak mau bayar zakat ini bukan person namun kumpulan orang, dan mereka melakukan perlawanan ketika mau diambil secara paksa, maka jika dia memerangi, berani perang demi membela hartanya karena tidak membayar zakat, maka diperangi sampai mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, itu membayar zakat. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertobat, menegakkan salat dan membayar zakat, bebaskan mereka, biarkan mereka pergi, tidak diperangi. Berarti kalau tidak membayar zakat, diperangi. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat.
Jika mereka melakukan hal itu, mereka melindungi darahnya dan hartanya, kecuali ada hak Islam yang wajib mereka lakukan dan belum mereka lakukan. Wa hisabum 'alallah, dan perhitungan pasti mereka, apakah ini mereka lakukan ikhlas karena Allah ataukah tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, seandainya mereka tidak mau menyerahkan kepadaku anak kambing yang belum genap 1 tahun, yang dulu mereka serahkan kepada Nabi sebagai zakat, laqataltuhum 'alaiha, niscaya aku akan perangi mereka karena tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar menegaskan demikian. Dan demikian juga 3 khulafa Rasyidin yang lainnya. Mereka sepakat dengan hal ini, dan bahkan sahabat-sahabat yang lain, sehingga bisa disimpulkan ada kesepakatan sahabat untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat, dan dia tidak mau bayar zakat karena pelit, itu termasuk dalam dalil-dalil ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada di antara poin pokok pembahasan, poin yang kelima, tentang harta yang terkena zakat. Karena tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Ya, harta yang terkena kewajiban zakat itu hanya 5 jenis harta. Yang pertama, bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu tidak tepat kalau diterjemahkan binatang ternak. Ya, mungkin diterjemahnya binatang ternak, namun ini terjemah yang tidak tepat. Ya, karena kalau binatang ternak nanti pembaca mengira, oh ya berarti ada zakat bebek, zakat ayam, zakat lele, zakat ini. Bahimatul an'am itu adalah 3 jenis hewan: onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Termasuk sapi kerbau, termasuk kambing domba. Jika demikian, adakah zakat ternak bebek? Tidak ada zakatnya. Ternak lele tidak ada zakatnya. Ternak ayam tidak ada zakatnya, karena dia bukan bahimatul an'am, kecuali kalau ternak-ternak tadi untuk dijual. Ternak-ternak tadi kepentingannya untuk dijual, nanti terkena zakat perdagangan. Tapi kalau ternak untuk konsumsi pribadi, konsumsi keluarga besarnya, tidak untuk di kepentingan bisnis dan dijual, maka tidak kena kewajiban zakat. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun pemilik onta atau sapi atau kambing yang tidak membayar zakatnya, kecuali nanti hewan-hewan ternak tersebut, yaitu onta, sapi, dan kambing tadi akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hewannya itu sangat besar dan sangat gemuk. Lantas apa yang terjadi? Allah tugasi hewan ternak yang disayang-sayang sehingga tidak dikeluarkan zakatnya, Allah tugasi untuk nanduk orangnya. Dia akan menanduknya dengan tanduknya, kemudian nginjak-nginjak orangnya dengan kakinya. Misalnya orang punya sapi, nisabnya sapi itu 30 ekor. Misalnya dia punya sapi 50 ekor, dan dia bayarkan zakatnya. Maka nanti ini di padang mahsyar, belum di neraka. Ini di padang mahsyar nanti orangnya ditugasi, nanti orangnya sambil ngantri hisab menikmati hukuman.
Nanti 50 sapi yang dia miliki nanti akan dibangkitkan. 50 sapi yang dia miliki nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Setelah itu diminta jejer, baris nomor urut 1 sampai 50. Nah, gitu. Tugasnya 2, nyeruduk, habis itu nginjak. Tugasnya nyeruduk, nando, habis itu nyok, lewat, nanti mundur paling belakang. Itu sapi 1. Nah, sapi 2 nanduk lagi, diinjak, habis itu muter ke belakang, ngantri ke belakang lagi. Demikian sampai 50 sudah selesai. Nah, tadi lanjut ke sapi yang pertama, nyeruduk, nanduk, nginjak, muter lagi sambil nunggu antrian hisab. Orang lain cuma kepanasan, dia kepanasan plus diinjak-injak sapinya sendiri. Maka harta yang disayang-sayang di dunia akan jadi malapetaka untuknya. Maka tugasnya menanduk dengan tanduknya, diinjak dengan kakinya. Setiap kali selesai yang terakhir, kembali kepada yang pertama, hatta yuqda bainan nas, sampai hisab manusia selesai, kemudian nunggu dia giliran hisab. Kemudian yang kedua, harta yang kena zakat yang kedua adalah naqdani, emas dan perak. Emas dan perak, demikian juga pengganti emas dan perak, dinar dan dirham di masa sekarang, yaitu uang kertas, termasuk uang kertas dan yang lainnya. Sekarang ada uang kertas, ada uang elektronik. Kayak itu pengganti dinar dan dirham. Terkait dengan untuk zakat emas dan perak, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, orang yang punya simpenan emas dan perak, wala yunfikunaha fisabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, yaitu membayar zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka adanya siksaan yang pedih yang akan menanti mereka. Apa itu siksaannya? Nabi jelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak dia bayarkan kewajibannya, kecuali pada hari kiamat emas dan perak itu akan dijadikan sebagai lembaran dari api, fa umiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan dulu, dipanggang dulu lembaran tadi di neraka, fayuqwa biha, kemudian dijadikan setrika. Emas dan perak yang disayang-sayang tadi itu yang akan dipakai untuk mengadabnya. Jadi lembarannya dipanggang, setelah itu jadi setrika untuk menyetrika lambung kiri dan kanannya, dahinya dan punggungnya. Setiap kali dingin maka dikembalikan lagi. Punggungnya sudah dingin, disetrika lagi. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Demikian terus menerus. Siksaan tersebut itu tidak lama sebenarnya, cuma sehari. Siksaan disetrika tadi dengan emas dan perak yang disimpan tadi itu tidak lama sebenarnya, cuma sehari. Tapi seharinya sehari di akhirat, yaitu 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun dunia. Tinggal dikaitkan lagi kalau mau tahu jamnya itu berapa juta jam. Nah, itu tinggal dikalikan lagi sendiri ya. Dan ini dilakukan di padang mahsyar. Ini belum azab di neraka. Ini baru azab di padang mahsyar. Karena padang mahsyar hari hisab itu cuma 1 hari, tapi itu 50.000 tahun.
Semua makhluk nanti sudah selesai hisabnya dalam jangka waktu 1 hari, yang 1 hari ketika itu 50.000 tahun. Kemudian yang ketiga adalah barang perdagangan. Wa yaqulu ma, apa itu definisi barang perdagangan? Semua yang disiapkan untuk dijual dan dibeli. Untuk jual beli dalam rangka cari keuntungan. Maka artinya tidak semua barang dijual itu terkena zakat perdagangan. Ada memang sengaja untuk jual beli sama untuk cari keuntungan. Kalau tidak untuk cari keuntungan, tidak cari profit, daripada numpuk di rumah sudah dijual murah saja, itu bukan termasuk barang perdagangan. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakallah yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Pendapat mayoritas para ulama, diantaranya penjelasan dari Mujahid, bahasanya yang dimaksud dengan ma kasabtum adalah zakat barang perdagangan. Kemudian yang keempat adalah biji-bijian dan hasil perkebunan. Biji-bijian dan hasil perkebunan. Nah, apa semua biji-bijian? Apakah semua hasil kebun itu kena zakat? Kita lihat definisinya dan parameternya. Untuk biji-bijian, kalau di kitab ini disampaikan definisinya adalah setiap biji-bijian yang awet disimpan dan jadi makanan pokok. Jadi makanan pokok. Jadi 2 parameternya. Atau dia bentuknya biji-bijian, kalau mau detail, biji-bijian awet disimpan kemudian jadi makanan pokok. Sehingga kalau di tempat kita berarti gabah, jagung untuk di sebagian daerah, gandum untuk di sebagian daerah. Nah, itu bentuknya biji-bijian jadi makanan pokok, awet disimpan. Awet disimpan. Dulu zaman mungkin saya kecil ada lumbung padi, awet disimpan sampai sekian tahun gitu. Nanti kalau sudah gabah habis nanti diambil untuk makan gitu ya. Awet disimpan. Jagung juga awet disimpan. Sehingga kalau pakai kitab ini, Fikih Muyasar ini, dari parameter yang disebutkan, maka delay tidak ada zakatnya. Dia biji-bijian namun bukan bahan makanan pokok, apalagi yang bentuknya biji-bijian. Maka memenuhi 3 syarat ini, biji-bijian. Biji-bijian berarti singkong tidak kena zakat karena dia bentuknya bukan biji-bijian. Berarti singkong tidak kena kewajiban zakat karena bentuknya bukan biji-bijian. Biji-bijian awet disimpan bisa jadi bahan makanan pokok. Di sini disebutkan contohnya adalah juawut, kemudian gandum dan yang lainnya. Kemudian hasil perkebunan. Di kitab ini disampaikan hasil perkebunan yang kena zakat itu cuma 2 saja, kurma sama kismis, berarti anggur. Kalau kebun rambutan tidak ada zakatnya, kebun mangga tidak ada zakatnya, kecuali jika itu bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk dijual, nanti kena zakat
perdagangan. Tapi kalau cuma untuk konsumsi pribadi, kalau belenger ya bagi-bagi sama tetangga, tidak ada zakatnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadi, bayarkan kewajibannya di hari panennya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanian yang diairi dengan air hujan, wal uyun atau mata air, wa kana atharian atau tumbuhan tersebut dengan akarnya cari air sendiri, artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk masalah pengairan, zakatnya adalah ala usur 1/10, sama dengan 10%. Wa fi masuqya bin nadahi, namun kalau diairi dengan nudahi. Nudahi itu makna aslinya unta yang dipakai untuk ngambil air. Jadi zaman dulu ini misalnya kebun kurma mau disiram, di situ tidak ada sumur, tidak ada air, akhirnya ngambil dari sumur yang mungkin agak jauh, diangkut pakai unta. Diangkut pakai unta, kemudian dibawa ke sini kebun, kemudian untuk pengairan. Nah itu cara orang dulu, terutama orang Arab dulu untuk mengairi kebunnya. Maka yang semacam ini kewajibannya adalah setengahnya 1/10. 1/10 setengahnya lagi. Ya, berarti 1/20 sama dengan 5%. Kemudian yang kelima adalah bahan tambang dan harta karun. Yang dimaksud bahan tambang adalah semua yang keluar dari bumi dan dia adalah sesuatu yang tercipta di dalam bumi tanpa ada yang meletakkan di dalamnya, dan itu punya nilai. Dan di sini disampaikan zakat untuk bahan tambang tidak terbatas emas dan perak, emas, perak, tembaga dan yang lain. Definisinya adalah diambil dari dalam bumi, dia tercipta di dalam bumi, tidak ada manusia yang meletakkan di dalamnya, dan dia punya nilai besi, nikel, tembaga dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah harta karun. Sampai terkenalnya korun ya Pak ya di tempat kita, sampai ini kalau karena korun itu Allah tenggelamkan ke dalam bumi dengan hartanya, maka kalau orang gali-gali kok nemu tumpuan emas, satu kotak isinya buka emas semua, maka orang kita nyebutnya ini harta peninggalannya korun, disebut harta karun. Masuk dalam bahasa Indonesia harta korun jadi harta karun. Definisi harta karun adalah dijumpai di dalam bumi dan dia adalah pendaman jahiliyah. Pendaman jahiliyah itu sebelum datangnya masa Islam. Maka nemu dalam bumi, gali-gali untuk satu dan lain hal, kemudian ketemu kota isinya harta, dan jika dicek dari ini itu bisa dipastikan kalau itu sebelum datangnya masa Islam. Kalau kita di Jogja dan sekitarnya dulu ada Mataram Islam. Sebelumnya, era ketika bumi Mataram belum dikenal, belum masuk Islam di dalamnya. Nah itu nemu kok ini
mata uang, emas misalnya, dicek, tanyakan ahlinya, ini zaman apa gitu ya, sebelum datangnya Islam. Kalau setelah datangnya Islam, maka ini punya orang Islam. Ini punya orang Islam, ya, punya kehormatan. Ini harta Muslim ini. Tidak boleh main-main dengan harta orang lain dan dia saudara Muslim. Maka kalau itu, maka nanti ada hukum khususnya. Bisa jadi karena ini kita beli tanah, ini milik sebelumnya atau milik sebelumnya. Ini ada ketentuan khusus dalam masalah ini. Gimana menyikapi harta kalau harta temuan dalam bumi, harta karun namun setelah masa Islam. Dalil wajibnya zakat bahan tambang dan rikas itu adalah firman Allah Ta'ala yang bersifat general di surat Al-Baqarah ayat 267, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah, yaitu bayarlah zakat dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Yang tadi tafsirnya sudah lewat, yaitu harta perniagaan, kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Nah, apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi ini mencakup hasil pertanian, ini hasil pertanian, hasil perkebunan dengan penjelasan yang telah lewat, mencakup juga bahan tambang, hasil tambang. Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksudkan dengan mimma akhrajna lakum minal ardh, tumbuh-tumbuhan, ma'adin, bahan tambang, warikas, dan harta karun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi rikasil khumus, dalam harta rikas yaitu harta karun, ya, terdapat kewajiban menyisihkan 1/5 alias 20%. Itu disalurkan, disingkirkan. Dan secara umum umat Islam sepakat adanya kewajiban zakat pada bahan tambang. Non ada perselisihan bahan tambangnya khusus emas dan perak atau melebar pada bahan-bahan tambang yang lain. Kemudian poin yang keenam adalah tentang hikmah kewajiban zakat dan siapa orang yang terkena kewajiban zakat atau syarat wajibnya zakat. Ada dua yang mau dibahas. Yang pertama, hikmah kewajiban zakat. Ya, zakat disyariatkan untuk hikmah-hikmah yang luhur, tujuan-tujuan yang mulia yang tak terhitung banyaknya. Di antaranya adalah membersihkan harta dan mengembangkannya. Dan tujuannya adalah supaya ada keberkahan pada harta dan hilangnya bahaya harta dan bencananya. Kata para ulama, meskipun ini dasarnya hadis dhaif, tapi maknanya diterima oleh para ulama. Zakat tidak disingkirkan dan dibayarkan masih bercampur dengan yang lain, itu akan merusak yang lain. Harta zakat yang harusnya disingkirkan, disalurkan, itu masih campur dengan yang lain. Masih campur dengan yang lain, ini memiliki fungsi kegunaan menghancurkan yang lain itu. Sehingga kalau orang itu, kalau kita punya kewajiban zakat, kemudian sudah jatuh tempo, ataupun belum sempat disalurkan, ya, maka minimal yang dilakukan adalah disisihkan. Seorang yang misalnya jatuh tempo kewajiban zakatnya 1 Sya'ban, pas tanggal 1 Sya'ban itu seharusnya ini tersalurkan, masih sibuk banyak urusan, tidak bisa disalurkan. Kewajiban zakatnya berapa? 2,5% dari tabungannya yang numpuk, anggap saja misalnya 10 juta.
Maka di hari itu minimal yang dilakukan, ambil duit 10 juta, masukkan ke amplop khusus, tegaskan, tulisi uang zakat. Uang zakat, jangan dicampur dengan yang lain. Karena harusnya tanggal 1 Sya'ban itu ini disalurkan, belum sempat, masih sibuk. Maka jangan bercampur. Karena duit zakat jika campur dengan yang lain itu punya tugas menghancurkan yang lain. Jadi minimal yang dilakukan, disisihkan, diamplopi tersendiri, ditulisi duit zakat, nggak boleh dotaati, sehingga tidak tercampur dengan yang lain. Kalau campur dengan yang lain, ini masih untuk bayar zakatnya masih nanti, ini akan merusak yang lainnya. Sehingga manfaat penting zakat adalah untuk menghilangkan kejahatan zakat, kejahatan harta kepada harta zakat kepada harta yang lain dan bencananya, sehingga melindungi harta dari bencana dan kerusakan. Yang kedua, membersihkan orang yang bayar zakat dari sifat pelit, kemudian kekotoran dosa dan kesalahan, serta melatihnya untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah. Yang ketiga, membantu fakir miskin, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang menderita dan orang-orang yang tidak punya. Yang keempat, mewujudkan kawanan sosial, tenggang rasa, tolong menolong, rasa cinta di antara anggota masyarakat. Pada saat orang kaya berbagi dengan saudaranya yang fakir, membagikan zakat hartanya, maka akan tercabutlah dengan sebab zakat hal-hal yang mungkin ada dalam hati orang miskin, berupa dendam, berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang kaya. Dan dengan hal ini maka hilanglah dendam dan sebarlah rasa aman. Kemudian dengan membayar zakat berarti kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang melimpahkan untuk si muslim ini nikmat harta. Dan ini adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Yang keenam, bayar zakat itu menunjukkan ketulusan iman orang yang bayar zakat. Karena harta yang dicintai tidak akan dikeluarkan, disalurkan kecuali pada sesuatu yang lebih dicintai. Oleh karena itu, zakat itu disebut sedekah. Dari kata-kata sedekah, li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillah. Karena orang yang bersedekah itu adalah orang yang tulus dan jujur mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Kemudian yang ketujuh, zakat itu adalah sebab mendapatkan ridha Allah, dan tentunya berbagai macam kebaikan, terhapusnya dosa dan yang lain. Kemudian mungkin poin yang terakhir ya di kesempatan pertemuan kali ini adalah tentang syarat wajibnya zakat atau orang yang wajib bayar zakat. Zakat itu wajib pada orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai berikut. Ada 4 syarat. Yang pertama, muslim. Maka zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat adalah ibadah harta yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan orang kafir ibadahnya tidak diterima sampai masuk Islam terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-54, tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya infak-infak mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika tidak diterima dari mereka orang kafir, maka tidak ada manfaat mengharuskan mereka untuk bayar zakat. Demikian juga bisa kita pahami dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Akan tetapi meskipun orang kafir tidak wajib bayar zakat, namun mereka akan dihisab karena tidak bayar zakat. Mereka akan dihisab kemudian diadab karena tidak bayar zakat. Maka adabnya orang kafir itu 2. Adab karena kafir tidak mau masuk Islam,
dan azab karena tidak sholat, azab karena tidak puasa, azab karena tidak bayar zakat dan seterusnya. Di samping azab karena kafir dan tidak mau masuk Islam. Li'annahu, karena orang kafir itu diperintahkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat dalam pengertian akan jadi tambahan azab pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, merdeka bukan budak. Maka zakat tidak wajib kepada budak karena budak tidak punya harta. Hartanya budak, harta milik tuannya. Karena budak tidak punya apa-apa. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat kepada budak mukatab. Ada satu jenis budak yang punya kontrak dengan tuannya. Silahkan kamu kerja untuk kepentingan pribadimu, bukan untuk saya. Jika engkau bisa misalnya menyerahkan kepada saya uang 50 juta, 10 juta per tahunnya, nanti setelah selesai kamu merdeka. Maka orang ini dibebaskan untuk kerja, budak ini dibebaskan kerja untuk dirinya sendiri. Berarti dia punya harta. Dari kerja itu, perjanjian dengan tuannya ada kewajiban tahunan, misalnya 10 juta per tahun. Berarti dia punya harta. Namun kepemilikan harta dari dirinya masih lemah, karena dia statusnya masih budak. Dan budak dan harta yang dia miliki hakikatnya adalah milik tuannya. Maka zakatnya adalah kewajiban tuannya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki nisab dengan kepemilikan sempurna. Ya, dengan kepemilikan sempurna. Ya, demikian juga kepemilikan yang permanen. Kalau ya, kepemilikan yang tidak sempurna, ya mungkin misalnya baru dijanjikan nanti akan dikasih, ini calon warisan, namun belum jadi warisan. Demikian juga kepemilikan yang permanen, yang stabil, yaitu laisa bi'urdatil talaf, tidak kemudian berpeluang untuk habis. Maka jika berpeluang untuk habis sehingga tidak eksis dan kuat, maka tidak ada zakat padanya. Jadi kalau itu nanti untuk kebutuhan bulanan akhirnya habis ya, maka ini berpeluang untuk habis, tidak terkena kewajiban zakat. Dan itu adalah kelebihan dari kebutuhan vital seorang muslim, seorang manusia, yaitu kebutuhan yang tidak harus dipenuhi, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi sudah harta yang kena zakat itu adalah harta kelebihan dari kebutuhan pokok. Kalau habis untuk kebutuhan pokok, tidak kena zakat. Oleh karena itu, zakat gaji bulanan itu tidak benar. Karena gaji itu berpeluang untuk habis. Sedangkan yang kena zakat itu harta mengendap, yang dia stabil, nggak akan habis. Karena gaji bulanan, orang punya gaji misalnya 5 juta per bulan, nggak bisa jadi demikian. Namun itu untuk nanti ini untuk SPP sekian, SPP anak sekian, ini untuk bayar pajak sekian, ini untuk makan sekian, untuk bensin sekian. Dan maka begitu dapat gaji 5 juta langsung kena potong zakat, itu kezaliman. Zakat itu tadi milik sempurna dan stabil. Stabil itu maksudnya tidak berpeluang untuk rusak dan habis. Dan itu di luar kebutuhan pokok. Nah, kalau 5 juta gaji itu kan masih nanti akan
termasuk di dalamnya kebutuhan pokok, maka tidak kena zakat. Yang kena zakat itu di luar kebutuhan pokok. Li'anna zakat, karena zakat itu wajib dalam rangka membantu orang yang fakir. Maka wajib melihat kepemilikan nisab. Karena siapa yang punya nisab berarti dia kaya. Nah, kayalah yang punya kewajiban untuk membantu orang miskin. Kalau tidak menimbang nisab, maka gaji yang besar itu belum tentu kaya. Nanti dilihat yang ditanggung berapa. Boleh jadi di ukuran di Jogja misalnya gaji sebulan 10 juta itu kaya. Oh, itu besar sekali. Tapi ternyata tanggungannya banyak, istrinya 4, anaknya 20. Misalnya. Apakah boleh jadi mah miskin ini? Gajinya 10 juta, istrinya 4, anaknya 20. Sekolah semua, makan semua. Habis itu. Jadi yang terkena kewajiban zakat itu bukan orang yang definisinya bukan orang yang punya penghasilan besar, tapi orang yang punya harta nganggur sampai nisab. Karena zakat itu untuk bantu orang miskin. Orang yang penghasilnya besar tadi boleh jadi dia miskin karena tanggungannya banyak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada zakat, itu zakat pertanian, kalau hasilnya kurang dari 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat unta kalau kurang dari 5 ekor. Tidak ada kewajiban pada perak kalau kurang dari 5 uqiyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sudah genap 1 tahun pada harta tersebut. Artinya lewat dalam keadaan sudah sampai nisab dalam tangan pemiliknya selama 12 bulan pakai kalender Komariah. Jadi haul itu pakai kalender Komariah, bukan pakai kalender Masehi. Sehingga tadi saya contohkan jatuh tempo bayar zakat tanggal 1 Sya'ban. Pakai kalender Komariah, bukan pakai kalender Masehi. Maka syarat kena zakat pada nisab atau di atas nisab, dan ini bertahan sampai 12 bulan pakai kalender Komariah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada zakat untuk harta sampai genap 1 tahun. Dan untuk genap 1 tahun ini syarat ketentuan khusus untuk bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing, kemudian emas, perak dan uang, kemudian barang perdagangan. Sedangkan pertanian dan perkebunan, bahan tambang dan harta karun tidak disyaratkan harus sudah melewati 1 tahun. Namun saat panen itu waktu wajib bayar zakat pertanian. Dan maka karena bahan tambang kemudian harta karun adalah harta yang diambil faedahnya dari bumi, maka tidak teranggap fala yu'tabar fi wujubi zakatihi haulun, maka tidak untuk kewajiban zakatnya tidak melihat tahun, maka dia seperti hasil pertanian dan perkebunan. Ya, demikian kurang lebih materi kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Panitia zakat fitrah bolehkah mencampur beras yang disetor masyarakat ke panitia zakat fitrah, meskipun hal tersebut berpotensi beras itu kembali kepada muzaki awal? Ya tidak boleh.
Di sebagian tempat zakat fitrah itu cuma muter, nggak tahu itu guru ngaji siapa yang ngajari seperti itu. Jadi di sebagian kampung di Jogja zakat fitrah itu muter, cuma kado silang, kado jadi satu, campur, setelah itu dibagi lagi kepada semua, lantas dibagi lagi kepada semua warga, kado silang jadinya. Itu tidak benar. Ya, maka orang yang bayar zakatul fitrah atau zakatul fitr ya tidak menerima zakat itu, tidak menerima berasnya, dia tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tersalurkan pada orang yang membutuhkan, tidak hanya dikumpulkan, dicampur, habis itu dibagi lagi. Ini pelaksanaan zakatul fitri atau zakat fitrah yang tidak benar. Dan seandainya orang itu tinggal di tempat semacam ini, saya katakan itu zakat fitrahnya tidak sah. Anda harus keluar dari situ, jangan disetorkan di situ. Salurkan aja sendiri, jangan ikut panitia. Atau kalau nggak keluar di situ, salurkan aja sendiri. Punya tetangga yang diyakini miskin berhak untuk dapat zakatul fitri, berikan itu zakat beras kita misalnya 30 kilo atau berapa tergantung jumlah keluarga, kasihkan ke beliau sudah. Jangan diikutkan ke panitia yang tadi cuma beras dikumpulkan, habis itu dioplos jadi satu, dibagi lagi. Nah, ada yang lain? Ya, jika dirasa cukup demikian kajian kita kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak panitia.